tentang Kiai Imad katanya dipanggil oleh PBNU. Info yang selentingan seperti itu. Nah, menurut Anda ini apa maknanya? Ya, itu harus dibaca bahwa diskursus, diskusi, polemik tentang nasab ini adalah naik level. Levelnya naik. Satu itu. Dari isu populis menjadi isu elit. Kan? Yang kedua, bahwa saya melihat pemanggilan itu artinya bahwa Kiai Imad ini dilihat sangat serius oleh Keramat Raya. Dilihat dalam konteks bahwa beliau adalah aset yang luar biasa, potensi yang hebat yang dimiliki NU. Tidak mungkin bahwa karya atau sumbangsih Kiai Imad terkait keilmuan, terkait perdebatan soal nasab ini menjadi tidak diabaikan oleh PBNU. Itu dihargai sangat luar biasa. Jadi pemanggilan itu lebih pada naiknya level diskursus ini, kemudian pengakuan, penghargaan, penghormatan kepada Kiai Imad, apresiasi pada Kiai Imad, kemudian yaitu tadi Kiai Imad adalah aset yang berkontribusi besar di kemudian hari bagi NU, bagi Jamiah. Siap Ustaz Gori, ini menarik ini. Yang pertama Kang Aik bahwa ini ada sebuah mencium, ada aroma ada aroma yang tidak sedap gitu ya terhadap isu nasab ini. Tadi malah melihat bahwa ini ada politisasi, kemudian juga tadinya natural, kemudian ada orang yang bermain di isu nasab ini. Silakan Tangguh Qori, mungkin bisa Anda bahas. Baik, ingin saya sampaikan bahwa dalam persoalan radikalisme, ya, sebetulnya semua unsur dalam persoalan agama itu bisa menimbulkan radikalisme. Tidak mesti persoalan nasab, persoalan apapun terkait perbedaan mazhab juga memicu suatu sikap radikalisme. Namun radikalisme itu muncul bagi orang-orang yang berpikiran pendek, yang pikiran mereka terkait agama berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan kefahaman dalam beragama dengan agama yang lurus. Justru dalam pandangan saya, yang memicu radikalisme adalah ya, kalangan-kalangan habaib itu sendiri, yang mereka terkesan menempatkan diri mereka dalam kasta yang tertinggi di Republik Indonesia ini. Sehingga banyak kita lihat kejadian di masyarakat. Berapa banyak kalangan-kalangan habaib yang melakukan tindakan-tindakan radikalisme terkait adanya orang-orang yang ingin mempunyai derajat yang sama dengan mereka yang memiliki silsilah keturunan. Namun banyak terjadi dipukul, yaitu sudah banyak viral lah di media-media. Jadi menurut saya, Kiai Imad hanya ingin memberikan informasi pertama, kepalsuan nasab mereka yang selama ini mereka menganggap diri mereka mempunyai kasta yang tertinggi di bumi pertiwi ini khususnya. Ya, dengan mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Dan ini secara prosedur syariat. Siapapun orang yang mengetahui persoalan kepalsuan nasab ini adalah wajib syar'i untuk menyampaikannya. Maka Kiai Imad adalah orang yang dari sekian banyak orang yang mungkin juga ada orang yang lebih dahulu mengetahui persoalan ini, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Kiai Imad berani bertindak untuk menyampaikan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu palsu. Ya, itu yang pertama, Tuan. Yang kedua, ya, Kiai Imad ingin membuat bangsa Indonesia ini tidak direndahkan dengan prosedur-prosedur pengakuan diri kepada juriat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau berdasarkan hadis Nabi SAW yang bunyinya, Inna Allah Ta'ala qad adhaba ankum Ubayyat al-jahiliyah wa fakhraha bil abai innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syaqiyun annasu kulluhum banu adama wa adamu khuliqa min turab. Ya, itu sabda hadis Nabi yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad azhaba, sungguh telah
menghilangkan dari kalian ubayyah al-jahiliyah dan membanggakannya orang jahiliyah terhadap nasab. Jadi Allah sudah menghapus ya sikap dari ubayyah al-jahiliyah, sikap orang-orang jahiliyah dan sikap-sikap yang membangga-banggakan nasab dari kalangan-kalangan jahiliyah. Innama huwa mu'minun taqiyun. Ya. Hanya saja manusia itu ada dua bagi, kata hadis Nabi. Yang pertama mukmin yang bertakwa. Yang kedua fajir yang cilaka. Oleh sebab itu manusia itu semuanya keturunan Adam, di mana Adam diciptakan dari tanah. Ini yang ingin dikedepankan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Adapun ketika kita ingin menilai bahwa di balik persoalan ini terjadinya konflik radikalisme, saya rasa sebelum munculnya tesis Kiai Imad, ya, justru para habaib ini sudah menanamkan radikalisme dengan doktrin. Sebenarnya radikalisme itu lebih lebih dekat sekali dengan doktrin, ya. Di mana para habaib ya, setelah adanya FPI ya, yang sudah dibubarkan, ini salah nggak saya ngomong gini? Ya, Tangku Said, mungkin radikalisme tanda kutip itu ya. Ini radikalisme dalam pemikiran itu ya. Oke ya. Ya. Terima kasih. Baik catatannya. Silakan. Ya, jadi seperti beberapa ormas yang saya tadi sebutkan ada apa namanya? Aku salah ya, afwan ya. Jadi pemikiran-pemikiran itulah yang kemudian menguasai wilayah-wilayah agama, menguasai wilayah-wilayah pendidikan, majelis taklim, dan kemudian bernarasi di setiap tempat sampai masuk kepada rancah politik. Sehingga kita lihat beberapa waktu yang lalu menjadi pengalaman buat kita. Ketika adanya pemilihan presiden dari yang sebelumnya dengan yang sekarang, bahkan lebih parah yang sebelumnya. Ya, ini adalah satu bentuk bahwa dengan adanya klan-klan Bahabaib, klan-klan Ba'alawi ini di Indonesia, inilah yang memicu sumber persoalan radikalisme di Indonesia. Terlepas dari beberapa aliran lain yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menghindari radikalisme, maka bagi saya dalam pemikiran saya bahwa wajib bagi umarah, ya, pemerintah dan alim ulama untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Seandainya pun permasalahan ini diputuskan bahwa Ba'alawi itu juga zuriat Nabi sekalipun, tetap harus ada undang-undang di Indonesia ini adalah stabil kehidupan semua anak bangsa. Tidak ada kasta apapun. Apabila ada orang yang ingin meninggikan kasta mereka dengan membawa nasab-nasab Rasulullah SAW, dibuat satu undang-undang agar ini tidak berkepanjangan bagi anak bangsa kita. Itu yang saya pahami. Ya. Ya. Saya Gori, bagaimana tanggapan Anda terhadap Kang Ayik? Tadi melihat bahwa yang pendukung Kiai Imad adalah saya ralat pandangan Kang Ayik bahwa persoalan nasab habaib ini menjadi politisasi. Ada politisasi di sini. Terus yang kedua, bahwa yang mendukung Kiai Imad ini sepertinya natural ini. Bagaimana, Said Gori? Silakan. Iya, perlu diketahui bahwa setiap urusan di Indonesia ini bisa saja dipolitisir, bisa saja dipolitisi, ya. Apa saja, nggak mesti persoalan nasab, karena yang menjadikan politik dalam persoalan nasab ini kan orang-orang yang bermain dalam bidang politik. Namun Kiai Imad ini tidak bermain dalam bidang politik. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa nasab Alawi itu palsu secara kajian ilmiah. Adapun orang yang mengambil kesempatan itu untuk berpolitik, itu hak bangsa dong, gitu. Hak masing-masing individu bangsa. Itu adalah orang yang bisa mengambil sesuatu persoalan dalam suatu kejadian yang besar, yang diambil manfaat untuk politik sehingga menjadi istilah dipolitisi ya. Bagi saya persoalan nasab ini bukan politisi, tetapi ya mohon maaf, saya kan kurang pintar saya bahasa kuliahan Pak. Ya, saya bahasa kampung aja dah. Ya, jadi intinya persoalan nasab ini murni persoalan agama, karena membicarakan soal nasab. Jadi kalau soal politis, ya apapun bisa dipolitisi di Indonesia ini Pak. Kayak kejadian misalkan persoalan pemberontakan di Aceh, di Papua,
itu bisa saja menjadi alam politisi. Jadi apapun kalau bicara politisi, ya semua bisa dipolitisi, Pak. Karena kita negara demokrasi, gitu. Tapi jangan digabungkan, jangan dikait-kaitkan persoalan agama dijadikan suatu konsep bahwa persoalan ini menjadi persoalan yang dipicu untuk politisi. Tidak. Ini murni persoalan agama. Hukum yang harus diterapkan, yang palsu adalah palsu, yang asli adalah asli. Gitu. Kayak iman berpedoman kepada waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Dan kami juga berpegang kepada firman Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini yang harus diterapkan. Kebenaran harus disampaikan, kebatilan juga harus disampaikan. Hadis Nabi juga jelas, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Semuanya harus terang. Ini persoalan agama, bukan persoalan politik. Wallahu a'lam.